Seorang perempuan langsung menjerit akibat kesakitan saat lengan kanannya ditembak suaminya. Sang pelaku kemudian menyelipkan senjata api yang baru saja diletuskannya ke pinggang dan berusaha membantu korban. Tak selang lama kemudian, para tetangga datang membantu. Peristiwa suami menembak istri terjadi pada hari Selasa, 1 Oktober lalu di Kampung Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar, Surabaya, Lampung Tengah. Korban berinisial YJ dan pelaku yang juga suami korban berinisial MR. Usai menembak istrinya, pelaku sempat kabur dan pada hari Jumat lalu ditangkap polisi. Senjata api rakitan yang dipakai tersangka menembak istrinya turut disita. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap kejadian bermula saat keduanya terlibat cekcok mulut yang dipicu masalah ekonomi rumah tangga. Pelaku yang membawa senjata api kemudian meletuskannya dan mengenai tangan istrinya. Seorang perampok yang jadi buronan Polres Tulang Bawang ditangkap pada Minggu dini hari. Tersangka Didi Saprudin ditangkap tanpa melawan dan tangannya langsung diborgol. Meski awalnya sempat mengelak tuduhan polisi, tersangka akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Pada pengembangan lanjutan, polisi menggerebek rumah rekan tersangka bernama Abu Rinaldi. Keduanya ditangkap di rumahnya masing-masing di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Pada penangkapan tersangka Abu Rinaldi, seorang temannya sempat turut ditangkap dan akhirnya dibebaskan karena terbukti tidak terlibat. Tersangka Didi dan Abu Rinaldi diburu polisi karena merampok Suyatno yang merupakan tetangganya. Perampokan terjadi saat korban baru keluar dari rumah temannya di Penawar Tamba, Tulang Bawang pada 26 September lalu. Korban dianiaya dan diikat oleh tersangka. Pada perampokan itu, motor, ponsel, dan tas berisi uang dan dompet milik korban dirampas para tersangka. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 mobil angkutan barang terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Belambangan Pagar, Kecamatan Belambangan, Lampung Utara, Senin siang. Mobil pickup bermuatan jengkol ringsek di bagian depan setelah menabrak bagian belakang truk tronton bermuatan batu bara yang mogok di pinggir jalan akibat pecah ban. Dalam kecelakaan ini, kernet pickup bernama Egi Hermawan tewas di lokasi kecelakaan. Sedangkan pengemudi pickup bernama Febriantoro menderita luka di tangan dan kepala yang kemudian dibawa ke puskesmas. Kecelakaan terjadi saat pickup sedang melaju dari arah Martapura, Sumatera Selatan menuju Jakarta. Kecelakaan dipicu pengemudi pickup kurang perhitungan saat akan menyalip hingga akhirnya tidak bisa menghindari menabrak truk yang sedang mogok. Penemuan mayat di lokasi Pasir Ukir. Tempatnya di Mayat manusia dengan luka bakar di kepala dan tangan ditemukan petani di perkebunan kopi di Desa Pasir Ukir, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Senin pagi. Mayat tergeletak di tanah dan kondisinya tidak bisa dikenali. Polisi yang mendapat informasi langsung mendatangi lokasi untuk mengevakuasi mayat dan melakukan penyelidikan. Mayat pertama kali ditemukan oleh pemilik kebun bernama Narino. Dia tidak mengenali identitas mayat tersebut. Sedangkan belum ada kabar warga desa ini yang kehilangan anggota keluarganya. Korban diduga berasal dari daerah lain yang tewas di tempat ini akibat terbakar. Populasi gajah Sumatera kembali berkurang. Hal ini setelah seekor gajah betina liar ditemukan mati di Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur, Minggu 6 Oktober lalu. Dokter Rumah Sakit Gajah masih memeriksa sampel darah dan daging untuk mengetahui penyebab kematiannya. Evakuasi gajah mati berjalan dramatis karena ditarik mobil truk dan didorong gajah jinak. Belum ditemukan tanda-tanda kekerasan atau perburuan dari gajah yang mati. Hai para pecinta tantangan dan wisata ekstrim dan alami, kalian bisa mencoba datang ke air terjun Talang Rabu nih.
Lokasinya masuk di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Karena lokasinya yang cukup sulit dijangkau, air terjun Talang Rabun masih jarang dikunjungi. Tak heran para petualang menjulukinya surga tersembunyi di Pesawaran. Apalagi air terjun ini dikelilingi Gunung Betung dan Sukma Ilam, semakin menambah indah keasriannya. Untuk sampai ke air terjun setinggi 30 meter ini, pengunjung harus melewati jalan bebatuan hingga jalur setapak kebun dan hutan. Untuk itu, dibutuhkan fisik prima untuk menaklukkannya. Kalau untuk perjalanannya seru sih, banyak yang menantang juga di jalurnya, karena jalurnya belum begitu bagus ya, masih jalur-jalur kebun yang banyak tanah dan batu gitu. Kalau untuk air terjunnya cukup bagus, saya suka. Jadi ada kendala nggak tadi Bang di selama perjalanan? Untuk kendala ada karena musim hujan, jadi jalanannya sedikit becek. Tempatnya menarik, ya air terjunnya juga bagus, bersih. Cuman ya minusnya karena aksesnya yang sulit, jadi areanya sepi pengunjung. Tapi terbayar ya, maksudnya Terbayar. perjalanan kita Terbayar. ya sampai ke sini dengan pemandangannya ya. Ya, terbayar. Bagi yang tidak ingin jalan kaki, pengunjung bisa naik ojek dengan tarif Rp200.000 untuk perjalanan pergi dan pulang. Lalu jalan sekitar 200 meter dan setelah membayar uang masuk Rp15.000, pengunjung bisa menikmati sejuknya surga tersembunyi ini. Jeffrey Arifin melaporkan dari Pesawaran.